hiasan pusaka. Kalau ke dalam, membaca diri kita, Robbana. Ya memang yang memeliharaku Allah. Ya Allah, kau yang memeliharaku, ya Allah. Ke dalam, ya Allah, kau yang memeliharaku, ya Allah. Atina, hidupku, matiku, takdirku. Yang benar-benar yang ada pada diriku, ini loh pemberianmu, ya Allah. Di dunia ini, ya Allah, hasanah yang terbaik. Takdir apapun, ini loh pemberian yang terbaik. Kalau ke dalam, kalau keluar Robbana mengharapkan keluar ada sekarung intan jatuh gelobrak ngayal. Al-Quran itu untuk bimbingan iman, bukan untuk menghayal. Robbana ya Allah, kau yang merawatku ya Allah. Atina semua yang terjadi pada diriku ya Allah, kefahamanku, ilmuku, hidupku, matiku. Ini loh atas kehendakmu ya Allah, fitunya di dalam dunia ini hasanah ya Allah, ini yang terbaik ku persembahkan kepadamu ya Allah. Iman untuk hidup. Wafil akhirat hasanah. Ini loh yang menyelamatkan kita nanti di akhirat. Wakina adzabannar, dan membebaskan kita dari neraka. Wah, jadi tak ini wong sing tarekat ini sing sitok tauhid. Sing sitok iki kondisi wae mbok sini. Kang Parno suaranya masuk, Kang Parno. Jadi Al-Quran itu ke dalam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke dalam, bukan hanya mendengar orang mati. Bukan hanya melihat karena nggak panen. Inna, ya Allah sesungguhnya adanya saya ini ya Allah. Lillah atas kehendakmu ya Allah. Ke dalam. Wujudnya kita di dunia ini atas lillah, kehendak Allah. Itu kalau ke dalam. Wa inna, dan wujudku di dunia ini ya Allah, ilahi hanya kepadamu ya Allah, rajinku kembalikan. Baru kita cerita hidupnya bisa kembali ke Allah. Innalillahi hanya dikala bencana. Jadi semua itu ke dalam, ke dalam. Quran itu ke dalam. Dan takdir kita yang ada di dunia ini ke dalam, bukan keluar. Kalau keluar, kotor hati kita. Melihat orang yang beda tarekat, beda ilmu, beda agama, udah kotor. Ya Allah, itu orang nggak selamat kafir, ya Allah. Ke dalam, ya Allah, kau yang memang menciptakan semua watak manusia di bumi ini, ya Allah. Atas hidayahmu lah ya Allah mereka terselamatkan. Itu baru ke dalam. Tak terkotori dengan takdir. Baca dunia ini, kehidupan takdir kita ini ke dalam, tidak keluar. Baru itu orang iman. Percaya semua yang terbaik dari Allah. Makanya dalam surat Yasin sangat jelas. Wa ma'allamna si'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Wa ma'allamna, Allah tidak memberikan wahyu kepada Rasulullah. Asyi'ra hanya untuk bersairan, menyanyi. Lomba nyanyi, lomba dalil-dalilan, lomba pinter-pinteran. Wama yang bagi, dan Allah enggak sangat murka lahu kepada orang yang Qur'annya hanya untuk syairan. Qur'annya yang keluar ini loh Allah murka. Dunia ini untuk kita baca ke dalam, kembali ke Allah. Inna, sesungguhnya adanya saya dan dunia ini itu lillah atas kehendak Allah. Wa inna, dan adanya saya dan apa yang saya alami di dunia ilahi, saya kembalikan ke Allah. Baru iman, percaya semua ini Allah yang menciptakan, bukan kita. Jangan ikut berkehendak.
Makanya sempurnakan niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi dibangun. Iman itu dibangun dari dalam. Bukan luar untuk ke dalam. Bukan hidup untuk iman, tapi iman untuk hidup. Iman untuk hidup, bukan hidup untuk iman, terpuruk. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan. Itu penjabaran dari sebuah niat. Sedikit saja geser niat kita, iblis masuk pada jiwa kita. Sehingga kita tidak bisa kembali kepada Allah. Karena hidup kita tidaklah tuti'u wasjud waqtarib. Tidak pernah sepakat dengan Allah. Karena Qur'annya keluar. Setiap memandang alam dunia ini selalu keluar, tidak pernah ke dalam. Wasjud, hatinya nggak pernah tunduk kepada Allah. Yang tunduk hanya keningnya. Tapi jiwanya nggak pernah tunduk ke Allah. Merasa lebih benar, lebih pandai, merasa ataupun merasa lebih rendah, lebih miskin. Itu berarti orang yang nggak pernah sujud kepada Allah. Sakit, udah takut mati, berarti nggak pernah sujud kepada Allah. Mau dikasih sakit kok takut mati, mati kok takut. Dikasih miskin takut gak makan, berarti nggak pernah sujud kepada Allah. Nggak selamat. Waqtarib, hidupnya tidak pernah mendekat kepada Allah. Semakin pandai, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Semakin bodoh juga seperti itu. Saya bodoh, nggak ngerti apa-apa, semakin jauh. Semakin kaya, semakin jauh. Semakin miskin, semakin jauh. Nggak selamat. Mungkin ada yang ditanyakan, saudara-saudara, relax dulu, ngopi dulu, rokokan dulu. Bisa dipahami, saudara-saudara? Itulah peluang iblis masuk pada jiwa kita. Karena kemunafikan niat kita. Tidak utuh niatnya dari awal sampai akhir mati kita, niat kita nggak utuh. Niat menuju Allahnya itu digeser, niat hanya butuh paham, ngerti ilmu. Itu jalannya iblis masuk. Karena iblis itu bersama dengan masuk keluarnya nafas kita. Maksudnya apa? Iblis selalu mengiring kehidupan kita. Iblis nggak pernah jauh dari Allah, dari kita, kok dari Allah. Iblis nggak pernah jauh dari diri kita. Keluar masuk nafas kita ini, iblis selalu mengikuti. Makanya harus ada yang membawa Anda semua ke alamatnya. Allah itulah guna dibuka hati. Biar apa? Keluar nafas jiwa kita ini tidak diikuti, selalu tidak dikendalikan iblis, tapi asli dikendalikan niat kita menuju Allah. Dari lebih dekat dari urat leher menuju hati yang selamat. Disitulah awali hidupmu dengan niat, jangan keilmuan. Kalau Allah urusan bertauhid, kok kita mengalami harus memeras otak, memeras keringat, memeras tenaga, yakin Anda akan semakin jauh dari Allah. Buktikan. Kalau kita sudah niat kepada Allah, kok di situ prosesnya niat dalam menghadap, dalam menuju Allah, kok melalui memeras otak, memeras perasaan,
memeras tenaga, sampai nggak makan, diperas, garing, kering, sampai mati nggak akan nyampe. Karena dasarnya sudah jelas, la yukallifullahu nafsan. Allah, kalau menuju Allah itu nggak ada harus menyakiti jiwa. Illa wus'aha, kecuali ya apa adanya diri kita. Ini buktinya memeras otak, saatnya ketek keluar, nggak bisa keluar karena nggak tidur. Saatnya perut saya kenyang, kelaparan karena nggak makan. Saatnya kerja, nggak kerja karena wiritan. Allah nggak nyampe. Ke Allah kok memeras otak. Ini gimana? Jauh. Menuju Allah itu dengan apa? Besar hati. Maksudnya besar hati itu apa? Jadi pada jati diri kita, ya ini apa adanya, bagaikan bola, langsung gelinding ke bawah. Ya ini ya Allah yang terbaik. Ya Allah ku persembahkan. Ketenangan hati. Besar hatinya. Bukan ilmuku ya Allah yang menyelamatkanku ya Allah, bukan fahamku, bukan ngertiku ya Allah, tapi percayaku ya Allah. Ini loh besar. Percayaku kepadamu ya Allah yang menyelamatkanku. Percaya, iman, bahwa bangkit. Jadi nggak ada menuju Allah harus memeras otak. Ini area cari duit. Dikendalikan oleh besarnya hati. Merancang suatu rencana begini, tapi kembali ke kebesaran hati, memang Allah kasih rezeki seperti ini. Sepakat ya Allah. Jadi akad-akatan dengan Allah itu klop. Sepakat. Mungkin dalam bab niat ada yang ditanyakan sebelum dilanjut. Dibuka Pak Rauf, mic-nya Pak Rauf. Mungkin ada yang ditanyakan masalah niat. Halo, dulur-dulur. Kalau tidak memiliki, wow lemot munyer. Kok kalau buat nyawang mereka telepon internet tuh lana HP. main apa sing ini tak pentelengi. Mungkin ada yang ditanya. Loh, kula lak geser gambar itu kamera. Mungkin kamera. Kamera kula teng mriki. Nyawang apa piye tak nyawang. Oh ngeten. Halo. Pak Ahmad Rifai, pripun Pak Rifai? Mas Catur. Ada yang ditanyakan dari bab niat? Halo, Mas Supriyadi Blitar. Mas Supriyanto Blitar. Dibuka Pak Rauf, mic-nya dibuka Pak Rauf. Satu session mungkin ada yang ditanyakan. Halo. Halo, Pak Tong Bajil. Oke, Pak buka. Halo, Ron. Oh, semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak.
Waalaikumsalam. Semuanya. Ini takon banyak mau banyak. Ya, siapa yang tanya tadi? Siapa yang tanya? Mau tanya, Bano. Suaranya agak didekatkan ke mic. Saya mau tanya Bano tentang ilmu. Apa Kang Sumadi? Tanya tentang ilmu. Aku kan keterangan ilmu ini kan ada ilmu yang bermanfaat dan anak soleh dan amal jariah. Ini perjalanan dalamnya pripun Bano? Ini ada permintaan dari Pak Sumadi Jepara minta dijabarkan masalah sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yuntafa'u dan anak yang soleh. Sebenarnya sudah pernah diterangkan, tapi ini ada yang minta tetap diterangkan kembali. Setuju, saudara-saudara? Setuju. Saya minta kesepakatan dulur-dulur juga. Oke, Bano. Jadi begini. Bano. Apa yang ada di atas bumi ini, apa yang ada di dunia ini, itu namanya syariat. Nah, semua yang ada, yang nampak di bumi ini, itu semua akan hancur, termasuk jasad kita. Ada yang ditanyakan oleh Pak Sumadi urusan manusia. Jadi maksudnya dari dalam diri kita itu ada yang nggak pernah mati, yaitu roh kita. Roh kita nggak pernah mati. Jasad ini yang nampak di dunia ini yang berupa jasad ini mati, hancur. Jadi jasad itu nggak ada harganya. Jasad itu nggak ada harganya. Kalau jasad itu sampai dihargai, otomatis menyesatkan kita. Jadi syariat apa yang ada di dunia ini, yang nampak di dunia ini, kalau sudah tidak nampak ya udah, nggak usah dicari-cari, ditampak-tampakkan. Kalau yang sudah nggak ada berupa jasad, udah jadi bangkai, udah dikubur, udah nggak nampak, ya udah nggak usah diada-adakan. Kalau sampai diada-adakan menyesatkan. Karena semua syariat itu nggak ada yang bisa kasih berkah. Nggak ada jasad yang dikubur terus memberikan berkah-berkah apa. Yang berjalan di situ itu tipuan. Iblis. Ternyata saya setelah ke kuburannya Pak Ro'ub, toko saya rame seperti saya di kerubung tawon. Tapi sandarnya kemana? Badang, jasad. Gak ke Allah. Membelokkan ini. Jadi syariat itu dikala sudah nggak nampak, nggak usah dicari. Ya udah mati ya mati. Ada kalanya misalnya ini gelasnya Romo Aryo dulu Sakti Mandraguna. Laler di sawang langsung roto mati. Sehingga begitu gelasnya tok duduk jasadnya, nggak usah jasadnya, gelasnya aja dikubur orang udah banyak dikunjungi, tapak tilas, berkah. Padahal hanya gelas.
Kalau kita meyakini sesuatu yang pernah kelihatan di dunia yang udah dikubur, udah dipendam, itu memberkahi, ya silahkan kalau bergantung pada sesuatu yang nggak ada. Katanya, karena prosesnya takwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi, mempercayakan kepada zat yang maha gaib. Takdir kita ini loh gaib, kita nggak tahu selamat dan enggaknya, sandarkan kepada zat yang mengetahui, yang maha mengetahui gaib. Dengan apa adanya itu baru barokah, terselamat, hidup sampai mati terselamatkan. Kalau hanya syariat dunia, maksudnya yang nampak di dunia, kalau udah dikubur ya udah. Nenek moyang saya selalu hadir, udah nggak ada kok, dibaca terus nenek moyangnya. Kapan jiwa kita bergulir hanya kepada Allah? Jadi yang nggak mati itu hanya roh, nggak pernah mati. Jadi setelah kehidupan dunia ada kehidupan selanjutnya. Disinilah kehidupan di dunia ini ada yang dibawa ke kehidupan selanjutnya. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Jadi yang bisa membantu Allah itu menyelamatkan kita ya dengan amal yang waktu kita lakukan di dunia itu hanya tiga. Satu, sedekah jariyah. Sedekah itu pemberian, jariyah itu kalau dalam bahasa Arab itu istilah air. Misalnya kita jurumiyah, berjalan di atas air. Jurum, berjalanlah kamu semua almiyah di atas air. Jariyah itu artinya mengalir. Jadi sedekah jariyah itu bisa oleh Allah untuk membantu keselamatan kita di kehidupan kita selanjutnya. Tinggal mengalirnya ini sampai kepada Allah apa enggak itu. Dan itu tanya pada diri kita masing-masing yang sudah memberikan sedekah jariyah. Mengalirnya pada golongan keaguan, apa benar-benar mengalir untuk fasilitas menuju Allah. Misalnya kita berjariah pada suatu tempat. Nah, tempat itu asli untuk orang yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah, apa menghambakan diri kepada pendapat manusia. Kalau hanya menghambakan diri kepada pendapat manusia, otomatis ya mengalirnya berhenti pada kepentingan suatu pendapat, tidak kepada Allah. Jangan harap sedekah jariyahmu akan membantumu. Jangan harap saya sudah berjariah membangun ini 100 tempat. Nah, itu tempat apa? Menyembah golongan, menyembah pendapat, apa menyembah Allah? Kalau memang kita ingin terbantu dengan sedekah jariyah Anda, ya tanya sekarang. Tanya diri kita. Yang saya jariyah ini mengalirnya ke Allah, apa mengalir suatu golongan? Yang mana golongan ini membuat atribut sebuah pakaian tertentu. Menuju kemahaan, apa menuju suatu golongan. Jadi memang sedekah jariyah oleh Allah dijadikan fasilitas untuk membantu keselamatan kita, yang jariyah itu mengalirnya asli menuju Allah. Ini yang pertama. Bisa dipahami, saudara?
Nomor 2, ilmu yuntafa'u bi. Maksudnya ilmu yuntafa'u bi, al-ilmu itu yaitu pengetahuan yang diberikan Allah pada diri kita. Ilmu itu pengetahuan yang diberikan Allah pada diri kita. Ya. Terus kita bisa menuntun orang lain, membawa ilmu masing-masing ke jati dirinya masing-masing, sehingga mereka bermanfaat di dunianya karena mengenal Tuhannya. Ilmu yang membimbing orang lain untuk menempati jati dirinya menghadap Yang Maha Kuasa, itulah tabungan kita untuk membantu kita diselamatkan oleh Allah. Menebarkan benih tauhid itu ilmu yuntafa'u bi. Bukan mengimankan orang, bukan memandaikan orang. Kamu saya ajari biar pandai, bukan. Tapi perjalanan Anda dalam menebarkan benih tauhid itulah yang oleh Allah dijadikan alat bantu kita diselamatkan. Menebarkan benih tauhid, ilmu yuntafa'u bi. Untuk yang nomor 2 bisa dipahami, saudara ya. Bukan memandaikan orang, tapi memberikan kemudahan jalan orang untuk bertuhan. Tapi hanya menebarkan, mengajak, tidak memaksa. Menebarkan benih tauhid itu ilmu yuntafa'u bi. Wa walidin sholihin yad'ulah. Menciptakan anak-anak yang mengenal Allah dengan kedamaian hati. Yaitu siapa? Ya imam kita. Dan kita semua adalah jamaah imam kita pun mengenalkan, menyebarkan kedamaian untuk berketuhanan. Itu anak-anak yang soleh, anak bangsa, bukan anak bangsat. Menjadi anak-anak bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, wa walidin sholihin yad'ulah. Yad'u yang selalu memanggil kemahaan yang Maha Kuasa. Dan otomatis leluhur kita setelah Anda oleh Allah ditakdir sebagai wa walidin sholihin, putra-putra yang soleh, yang menempati damai kehidupannya karena kenal Tuhannya, otomatis leluhur kita pun ikut terselamatkan. Itu wa walidin sholihin yad'ulah. Puncaknya ya bapak kita. Makanya orang tua itu ada 2, orang tua jasmani dan orang tua rohani. Orang tua jasmani tanggung jawabnya yaitu memelihara kita pada jasad kita. Mulai merawat kita bayi sampai kita balik. Kalau jadi orang tua jasmani nggak pernah dituntut oleh Allah urusan bertauhid. Orang tua jasmani dititipi oleh Allah diri kita untuk menyayangi kita, merawat kita. Bukan. Jadi Anda nggak bisa menuntut orang tua jasmani kalau kita nggak diselamatkan oleh Allah. Yang dituntut, yang bisa Anda tuntut itu orang tua rohani. Orang tua rohani yang dituntut.
Makanya kalau sebagai bapak hanya bisa omong, nggak bisa ngomong, dalam Al-Quran sudah sangat jelas. Kok jadi bapak, jadi orang tua rohani, kok hanya omong, nggak bisa ngomong. Nantinya, waktu ketika pengikutnya mati, atau di kiamat nanti, otomatis bapak rohani yang nggak bertanggung jawab ini loh untuk diinjak-injak anaknya. Kurang ajar. Tak tutut nih gaplei. Kurang ajar diinjai di neraka. Itu banyak kok keterangan itu. Yang bisa kita tuntut itu orang tua rohani. Orang tua jasmani nggak bisa. Ketika kita balik, wajib kita mencari orang tua rohani. Yauma yud'a kullu unasim bi imamihim. Ketika kita mati, kita dipanggil oleh Allah, siapa bapak rohanimu? Oh, ternyata nggak bertanggung jawab. Boleh diinjak-injak bapak rohani yang nggak bertanggung jawab, boleh diinjak-injak. Memang jadi pijakan. Tapi ya kita tetap masuk neraka. Tapi paling tidak dendammu kurang ajar. Dijeriat ndase jitoke bebas. Tak ikut-ikuti, tak bela-bela sampai mati ternyata ngapusi. Jadi intinya jangan, ya silahkan Anda mempercayai sebagai orang tua rohani itu yang gimana silahkan. Kalau saya kasih gambaran, karena ya sudah pengalaman, selagi orang tua rohani itu mengarahkan, masih membawa label sebuah nama, orang tua rohani kok membawa label sebuah nama, entah itu perkumpulan Pak Mujib, perkumpulan Romo Aryo, perkumpulan Haji Yaman, di situ pasti kita dipaksa seperti mereka. Kita dipaksa seperti mereka, tidak berjalan pada diri kita sendiri. Padahal Bapak Rohani yang sesuai dalam Al-Quran, faman utiya kitabahu biyamini, yaitu orang yang membawa di jati diri kita ke arah keselamatan, ke arah kanan. Jadi nggak ada paksaan. Kalau kita mencari Bapak Rohani, kok di situ masih ada label nama. Di situ kita hanya dibawa untuk mempercayai sebuah golongan. Tidak pada kemahaan. Tidak universal. Entah dibawa ke nama suku, dan kita semua ini udah terlalu lama tidak berjalan pada jati diri kita, tapi dipaksa untuk menjadi jati diri orang lain. Diperas otak kita dari kecil, disuruh hafalan, disuruh mengerti bahasa yang tidak kita mengerti. Dan anak-anak kita saat ini seperti itu nasibnya. Diperas otaknya. Diperas otaknya untuk meraih dunia, diperas otaknya untuk meraih akhirat. Dan yang diperas untuk meraih akhirat itu tradisi luar sana. Dipaksa untuk mencintai sebuah golongan yang tidak dikenal. Untuk memperkuat golongan pribadi. Dan anak-anak kita dididik untuk membenci yang tidak segolongan. Diperas otaknya. Pagi sampai siang, sekolah, sore diperas untuk berketuhanan dengan yang tidak dimengerti, kasihan sekali. Sadis hanya untuk sebuah kekuasaan golongan memeras otak anak-anak. Berketuhanan itu tidak perlu memeras otak. Kenalkan anak-anak kita untuk mengenal ketuhanan. Latih keterampilan untuk peras
otak mereka, peras kemampuan mereka untuk meraih dunia didasari oleh rasa berketuhanannya. Sempurna. Kadang kita itu hanya karena memang nggak salah, memang kita dari kecil seperti itu. Kalau nggak belajar gini, kamu neraka. Padahal itu hanya ucapan manusia. Kalau kembali ke kitab sucinya nggak ada. Dan anak-anak kita terperas. Seluruh jiwanya terperas. Hanya karena kepentingan sebuah golongan. Sampai bertahun-tahun. Harus hafal ini, paham ini, nggak paham. Apalagi di waktu kita kecil. Salah dikit, cambuk. Salah dikit, cambuk. Gurau dikit, berdiri, kaki satu. Dan sampai saat ini, putra-putra bangsa diperas untuk menjadi orang lain. Sehari semalam diperas otak dan hatinya. Diperas otaknya untuk gimana berkreatif, meraih dunia, diperas otaknya lagi, bukan hatinya, otaknya lagi untuk mengenal suatu golongan. Dan itu semua golongan seperti itu. Nggak ada rasa kasihan kepada generasi muda. Apa harus diteruskan bangsa seperti ini? Kembali ke ketuhanan yang Maha Esa. Jati diri kita masing-masing itu dijamin selamat oleh Allah. Nggak perlu memeras otak. Otak untuk meraih dunia didasari oleh besarnya hati percaya yang Maha Kuasa. Sempurna. Selamat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana memang Allah yang kasih hidup seperti ini loh Allah. Atina apapun yang diberikan Allah pada diri kita ini sudah sempurna. Fitunya di dalam dunia ini. Innalillahi, ini loh adanya saya seperti ini, goblok saya, hidup saya, mati saya, ini loh inna kehendak Allah. Lillah, miliknya Allah ini loh, nggak punya apa-apa, miliknya Allah udah, akui. Bukan keakuan tapi akui Allah, aku yang maha, udah. Ini loh lillah, milik yang maha. Wa inna dan apa adanya diriku, inna ilahi kepada yang Maha Kuasa rajun saya kembalikan. Masa perlu memeras otak? Enggak. Berketuhanan tidak perlu memeras otak. Tapi ditumbuhkan dari kesadaran untuk mengenal Tuhannya. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Itu tidak dengan memeras otak. Mendidik anak-anak untuk membesarkan hati, mempercayai yang Maha Kuasa. Baru itu wawalidin sholihin yada'ullah. Baru itu ilmu yuntafa'u bih. Bisa dipahami, tak ngopi dhisik. Ada yang tanya? Ada, Guru. Apa hukumnya orang yang jarang? Mungkin ada mantap Bano. Ada yang ditanyakan? Ada, Guru. Assalamualaikum, Guru. Waalaikumsalam. Orang yang jarang, mana itu hakikatnya? Assalamualaikum Umi. Ada yang tanya ziarah? Gak gelem. Ayo. Ya. Ya, Orang ziarah ya banyak. nggak apa-apa ziarah. Mengenal
perjuangan mereka, mengenal perjuangan mereka, bukan mengharap barokah. Barokah itu Rasulullah juga bisa memberi barokah, barakallahu laka. Yang nggak boleh ziarah itu bersandar pada sesuatu yang sudah nggak nampak. Ziarah yang pada yang hidup, yang mampu memang benar-benar memimpin kita. Itu ziarah. Ziarah kan artinya berkunjung. Kalau hanya berkunjung kepada batu nisan ya nggak apa-apa. Perjuangan mereka mengenang. Mereka sehingga kita mengenal Al-Quran. Nggak apa-apa. Mengenang nama mereka yang nggak boleh itu mengharapkan berkah yang nggak boleh. Ya usah didaeng duit ya. Bisa diterima Pak Inung ya. Nah ini kalau ke pengalaman yang kene, apa sih kan yang kene? Jadi situasi kene kan tetap berubah lah. Pak Inung bisa diterima. Ya, terima. Terima kasih, Guru. Terima kasih. Bisa dilanjut. Lanjut, Mbak. Lanjut. Dilanjut bakas apa ini? Baik, kembali ke sejarah aja, Mbak Bakas sejarah. Membahas sejarah. Sejarah jadi di era Rasulullah itu menyatukan semua umat pada untuk berketuhanan satu. Nah, setelah Rasulullah wafat, di era Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu masih terjaga cara Rasulullah untuk menyembah. Tapi di situ banyak sekali orang-orang yang punya kepentingan pribadi untuk menggulingkan khalifah yang dipercaya oleh Rasulullah. Makanya nggak ada yang lama menjabat khalifah. Apa jadi banyak itu lampunya? Meninggal tidak melalui senjata tajam, hanya Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar tidak lama dalam menjabat khalifah karena dibunuh. Sayyidina Utsman nggak lama menjabat khalifah karena dipenggal. Sayyidina Ali nggak lama menjabat khalifah karena dibunuh oleh orang-orang yang berambisi menjadi khalifah. Apalagi dari segi Hasan Husain pun keren ya, masih usia makan dong muda, sangat muda belia juga dibunuh. Lalu orang-orang yang mengikuti Sayyidina Ali, yang benar-benar mengikuti petunjuk dari Rasulullah pun dihabisi. Disinilah mulai muncul suatu ajaran-ajaran. Membuat suatu program ajaran, cara-cara menghadap Allah. Mulai terjadi pertengkaran pendapat. Mulai mengeklaim semua merasa benar. Dari sifat merasa benar ini loh sudah sifat iblis. Ana khairum minhu sudah sifat iblis. Ini sudah era keiblisan udah. Sehingga
setiap golongan, setiap bendera itu membuat ajaran masing-masing cara menyembah. Ada yang dengan menentukan waktu-waktu, pada gerakan yang seperti ini, harus bergerak seperti ini. Dan akhirnya, berhubung Khalifah, Umayyah dan Bani Umayyah dan turunannya, ini berkuasa, ajaran yang lebih mendukung ke pemerintahannya dilindungi. Sehingga Bani Umayyah begitu melihat karangan-karangan kitab yang sangat mendukung negaranya, diangkat dan dilindungi, akhirnya menjadi hukum negara. Bagi siapa yang tidak melakukan waktu-waktu tertentu yang dikehendaki oleh penguasa, kok tidak melakukan, bunuh. Berhubung yang nggak patuh pada suatu karangan seseorang ini yang disetujui oleh pemerintahan dibunuh, akhirnya ketakutan. Disitulah akhirnya melakukan semua, akhirnya dihukumi wajib. Padahal dalam Al-Quran nggak ada itu wajib. Ada ayatnya, cuma tidak seperti itu. Karena takut dibunuh. Makanya ada keterangan kalau nggak melakukan itu seperti anjing, kalau mati nggak boleh disucikan, nggak boleh dikafani, disuruh ditaruh di jalan, dilindas mobil. Kalau nggak melakukan itu boleh dialirkan darahnya. Ini hukum negara, bukan hukum suatu menuju yang maha. Pendukungan sebuah negara. Di sinilah setiap muncul orang yang benar-benar membawa yang asli, bunuh, membahayakan pemerintah ini, bunuh aja. Dan itu dibawa ke Indonesia. Dibawa ke Indonesia. Apa itu daerah siapa, Pak? Peraturan negara sana dibawa ke sini. Akhirnya apa? Kita saling bunuh-membunuh karena suatu pendapat. Terus kalau Anda berkata jihad apa? Membela hukum negara yang dibelokkan menjadi sebuah hukum agama. Jihad. Dibela mati, konyol. Jihad itu membawa jati diri kita untuk menghadap yang kuasa. Pertahankan pada niat, itu jihad. Bukan membela sesuatu yang tidak diwajibkan menjadi wajib, kalau nggak melakukan dibunuh. Bukan itu jihad. Gue jawab ya. Jawab ya. Itu jawab ya. Mari kita buka mata. Melek. Apa yang kamu bela selama ini? Membela pendapat. Itu hukum negara sana, jangan dibawa ke sini. Pecah kita. Udah terjadi pembunuhan yang massal hanya karena sebuah pendapat. Jangan lupa, pendapat itu hanya tukang ngarang, nggak pernah melakukan. Kalau melakukan nggak sempat ngarang. Orang pemikir kok diikuti. Ya, ikuti aja. Pusing. Kata ini gini, nggak bisa berketuhanan. Tapi itu terserah Anda. Anda membela sampai mati sebuah pendapat hukum negara sana yang dibawa ke sini, dibela sampai mati. Silakan. Makanya banyak yang menggunakan katanya ini kata Rasul. Itu buatan. Baca dalam salah satu kitab. Kita itu diarahkan untuk berpakaian seperti sana. Baca bab sorban. Kitab Lubabul Hadis. Barang siapa yang memakai jubah, memakai sorban dikala sholat, akan dilipatkan 70 kali. Sehingga ketika mengenal ilmu sana, berubah pakaiannya. Karena ada iming-iming pahala.
Buka kitabnya kalau nggak percaya. Kita itu diarahkan seperti sana. Katanya berlipat 70 kalau tur. 70 kali 4. Waduh, 280 rakaat saya. Pahala lagi. Memangnya diajak rapat oleh Allah. Jangan mau tertipu. Kita putra bangsa. Kita kalau nggak percaya kitabnya ada. Barang siapa yang membangun tempat ibadah akan masuk surga naik di atasnya. Dan itu alat untuk menancapkan kekuasaan di Indonesia. Biar nggak ditempati golongan lain. Kita ini diperalat untuk sebuah kekuasaan. Pahala. Ganjaran, ganjil-jaran. Baca kitabnya kalau nggak percaya. Tangkikul Qaul. Itu kitab yang mengatakan hadis pahala toh. Mati. Lempok kamu tanpa. Itu sejarahnya. Itu perebutan kekuasaan. Jadi kalau ke Indonesia. Salah rakaat 1 juta nih kalau Jadi sholat itu menghadap Allah ya, menghadap Allah. Kalau kita ditanya balik, kan ibarat kita bicara dengan Allah. Ibaratlah, ini ibarat bukannya kita bukan ibarat kita menyembah itu menghadap otomatis seperti kita bincang-bincang. Semua kita ditanya balik. Hei Aryo, kamu melakukan ini kok mek 3, kok pelit banget. Kata siapa? Ayo jawab apa? Di Quran nggak ada. Jawab apa kamu? Pak Aryo, jawab apa Pak Aryo? Kamu kok pelit banget ya Pak 3. Loh ada yang 2. Apa nggak bisa ditambah 10? Kok pelit banget ya? Kata siapa? Enggak. Kata manusia apa? Asli dari firman-Nya. Kalau ditanya balik, cerita hidupmu kamu bawa kemana? Saya percaya ucapannya. Jadi ketika kita menghadap yang Maha Kuasa, tanya balik. Loh ini saya kalau melakukan ini udah benar. Kalau saya ditanya balik, terus kata siapa ini? Kalau membingungkan, berarti nggak jelas. Hidup sekali kok melakukan berketuhanan nggak jelas. Mabuk. Jelas. Kalau ditanya balik. Misalnya, hai Supriyanto, kamu ketika sesudah melakukan senam, lalu kamu mohon dengan bahasa kamu ngerti, kamu minta apa Supri? Nggak tahu. Minta nggak tahu. Aku nggak ngerti bahasa. Lah apa diundang nang sing kuwasa, ngono njaluk dijabahi. Kocluk. Ngerti karepe ora? Umpama ditanya balik umpama diapa balik, ya ditanya balik. Hai Haji Nyaman, minta apa? Gak tahu, saya hafal. Kapan hidupnya jujur itu kapan? Berketuhanan apa berbahasa? Berketuhanan apa berbahasa? Kalau berketuhanan bisa menanyai apa yang kita hadapkan kepada Tuhan. Ini benar-benar menghadap Tuhan apa ucapan orang ya? Tanya. Kok bisa ada bilangan-bilangan seperti itu? Kalau ditanya balik, kata siapa kamu? Ayo, bilang apa? Bilang apa? Kamu nggak makan sekian lama, sampai 1 bulan, itu kata siapa? Kata siapa? Kalau saya ditanya balik. Mulai dari pagi sampai kata siapa? Mau ditanya balik oleh Allah. Jawab apa kamu? Paling bilangnya, itu katanya Pak Mujib. Saya mendengar dari Om Bani. Firmannya nggak ada. Oke, ngopi. Oke.
Nah, mari kita melek jadi putra bangsa melek. Generasi muda jangan diperas. Tidak mereka ngerti. Jangan ditakut-takuti. Jadi apapun yang Anda lakukan bebas, silahkan tanya. Kalau urusan ketauhidan, urusan kita tanya. Saya melakukan berketuhanan seperti ini, kata siapa? Lalu yang berkata tanya, Anda kata siapa? Kata yang sudah mati ke. Ternyata enggak ada mengalirnya itu enggak kepada ketuhanan. Kata-kata enggak kembali ke seorang utusan gitu loh. Bukan ucapan seorang utusan, tapi orang yang enggak pernah ketemu dengan utusan, apalagi setelah 150 tahun. Jangan sia-siakan hidup ini menyembah pada sebuah ucapan yang enggak bertanggung jawab. Ikuti Bapak yang bertanggung jawab. Terima kasih, Bano. Mulai melek, mulai sadar, cari Bapak rohani yang bertanggung jawab. Bisa dimengerti, saudara-saudara? Nambah no. Tuh kan tinggal udah mulai. Ada yang tanya? Izin tanya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Didekatkan Pak Inung. Siapa yang tanya didekatkan? Enggak begitu dengar. Halo, Ini iya. sama Mas Teten. Siapa? Didekatkan mic-nya, dikeraskan. Mas Teten. Mas Dodot. Nama Mas Teten. Teten. Oh, Pak Teten Karawang. Sumedang. Iya, ya. Itu mau tanya ini, Mbak. Munculnya apa? Kitab-kitab itu dari era siapa, Mbak? Dari era setelah Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, di situ berdirilah bendera-bendera, mulai Mu'tazilah, Khawarij, Syiah, Sunni, sampai 73 bendera. Dan semua itu membuat sistem sendiri-sendiri yang mengikuti pemukanya. Jadi untuk menarik perhatian, untuk menarik anggota, mereka adu ilmu. Jadi bersaing dalam mengarang pendapat. Kebetulan yang dibawa ke Indonesia mayoritas pendapatnya ya pendapat yang Anda kenal itu. Kan masing-masing daerah ada pengikut mayoritas. Misalnya Syiah di Iran, kan gitu. Jadi itu semua udah adu pendapat, adu pandai. Sehingga mayoritas pemukanya botak-botak semua, karena ahli pemikir. Itu munculnya kitab. Ahli pemikir semua loh ya. Kalau siap. semua bendera itu ahli pemikir, bukan berketuhanan, pemikir. Gimana menariknya sehingga nekat, ada yang menjanjikan pahala, padahal nggak pernah diajar rapat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita ada khona munafik nggak? Kalau menjanjikan nggak bisa membuktikan janjinya, munafik nggak? Kalau Anda mengikuti yang kena pasal munafik ya dipersilahkan. Ya, tapi kalau Al-Quran ada wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, akan digiring golongan orang-orang kafir pada neraka jahanam. Nah. Kata idza ja'uha, sehingga orang-orang kafir yang tidak pernah menyembah kemahaan, hanya menyembah sebuah nama, kata idza ja'a, mereka digiring ke pintu neraka.
Faqala lahum khazanatuha. Dan mereka ditanya oleh penjaga-penjaga neraka, loh kamu kok digiring ke sini? Akhirnya malaikat penjaga neraka bertanya, alam ya'tikum rusulun minkum yatslu alaikum min ayati rabbikum waliyundirunakum liqa'a yaumi hada. Apa kamu tidak pernah datang kepadamu orang-orang yang menjelaskan, yang menerangkan, mengajakmu menuju Allah, dan ya orang-orang yang memperingatkanmu atas terjadinya hari seperti ini? Qalu bala. Ahli neraka menjawab, iya para malaikat, saya pernah dengar. Walakin haqqat kalimatul adab alal kafirin. Tapi saya sudah termakan kalimat-kalimat adab. Kalimat apa adab itu? Kalimat yang mendukung sebuah golongan, menyembah ucapan. Alal kafirin, atas orang-orang yang tertutup kesadarannya, hanya menyembah sebuah pendapat dan keakuan, tidak pernah diajak menyembah yang Maha Kuasa. Sehingga kata kilat khulu abwaaba jahannam, ya wis masuk situ ke jahanam, rombongan gerudu. Khalidina fiha, selamanya. Udah nggak ada sponsor, jadi nggak ada orang mati malam Jumat mau mulai itu gak ono, nggak ada. Itu dongeng kitab Daqaiqul Akhbar. Dongeng, udah masuk ya ditutup, udah ya disiksa, udah nggak ada ampun. Itu hidup yang abadi, hidup yang sejatinya. Jadi ya sekarang tinggal pilih mengikuti kalimat adab atau wasiqal ladzina taqaw ila rabbihim ila jannati zumara. Dan dikirim golongan-golongan yang takwa. Takwa itu apa? Hidupnya sepakat dengan Allah, dengan apa adanya, dengan jati dirinya menghadap Allah, itu takwa. Ilal jannati zumara, masuk kepada surga dengan bergerombol dengan saudara-saudaranya. Dan oleh para malaikat disambut dengan salam. Baca surat Az-Zumaro. Az-Zumaro ada ayat agak terakhir. Ayatnya surat Az-Zumaro agak terakhir. Itu ayatnya ada. Dua golongan takwa dan golongan kafir. Jadi di situ Anda tinggal pilih. Iman itu pilihan. Mati laptopnya. Laptopnya mati. Mati dadak. Hari ini. Gak iso. Tapi itu sing HP ketok kok. Mati. Halo. Mungkin ada yang tanya lagi. Gimana? Sini oke. Gimana? Tulung Agung oke. Bang PI ta iku mau. Mungkin ada yang tanya lagi. Kita buka misteri yang terpendam. Dengan sangat nyata loh ya, nyata. Nyatanya seperti itu yang terjadi saat ini, nyatanya seperti itu. Kita ini sudah diadu domba dengan saudara sendiri. Dengan peraturan negara sana. Itu hukum negara, bukan
Bukan untuk menuju yang maha kuasa, itu untuk penguasa, bukan yang maha kuasa. Untuk kepentingan penguasa. Sehingga diwajibkan menghadap satu arah, mati pun pada arah yang sama. Intinya menuju yang maha kuasa, kalau di situ bimbingannya ada memeras tenaga, memeras otak, berarti di situ, ini pendapat saya, ini untuk kalangan sendiri, berarti di situ nggak akan membimbing Anda kepada yang maha kuasa. Berarti Anda dipaksa harus seperti yang membimbing Anda. Lakukan ini, itu Anda dipaksa untuk menjadi orang lain. Sedangkan ciri-ciri ulil amri, itu tadi faman utiya kitabahu biyamini, yaitu orang yang membawa jati diri kita ke arah sisi kanan, sisi berketuhanan. Faulaika yaqra'una kitabahum, sehingga orang-orang yang dibimbingnya bisa membaca kitabnya masing-masing. Wala tutlamuna fatila, dan di dalam bimbingannya sama sekali tidak ada mencela atau mendolimkan orang lain fatila sedikit pun. Maksudnya, dikala Anda dibimbing, tidak mencela latar belakang Anda, tapi latar belakang dibawa untuk menuju yang maha kuasa. Itu garis yang ada dalam Al-Quran, seorang ulil amri minkum. Seorang imam. Saya di sini kadangkala memang masih membawa Arab, karena kalau hanya Jawa saja, nyatanya bahasanya nggak bisa diterima. Kalau hanya Jawa saja nggak bisa diterima. Tapi saudara-saudaraku semua banyak yang tertipu bahasa mana, bahasa Arab, Sekarang kita lanjut ke posisi letak nomor, posisinya berada di Resiko mana? Bano hilang. Bano mic-nya dinyalakan. Bano suaranya Bano. Ke dalam-dalam. Suaranya hilang Bano. Yang berisik matiin tuh, yang berisik matiin. Untuk suara yang lain apa enggak dengar suara saya? Yang berisik tuh, siapa yang berisik tuh? Romo Aryo, pripun Romo Aryo? Itu ada yang berisik siapa, Bano? Monggo urun pendapat. Monggo derek ngomong. Melo Mbah. Ya dewangi to ngomong. Dukungan ta napa koreksi kangge kula ngoten lho Pak Aryo. Tapi yes. Pak Teten, bisa dimengerti Pak Teten? Terima kasih. Intinya begini saudara-saudara ya, kalau saudara-saudara percaya pada kitab selain Al-Quran, di situ Anda semua diarahkan untuk iman fikiran.
Karena semua karangan keluar dari pikiran. Perasaan tapi tidak pernah merasakan kedekatan dengan Yang Maha Kuasa. Yang ditulis itu perasaan, teori, hayalan ditulis. Sehingga di dalam perasaannya enaknya ini dipasang pahala sekian, pantas ini. Karena apa? Dari perasaan itu yang mengarang timbul keyakinan. Biar satu keyakinan dengan dia akhirnya menuliskan sebuah pahala. Tapi hanya perasaan dia, bukan rasanya. Kalau rasa udah nggak bisa bicara, nggak bisa nulis. Kalau menempati rasa, perasaan loh ya. Misalnya Romo Arjo memandang sebuah masakan soto, perasaannya menghayalkan rasanya gini-gini. Ternyata rasa yang dimakan kejut, tidak sesuai dengan perasaannya. Nah, perasaan itu ditulis, bukan rasanya. Sedangkan berketuhanan itu pada rasa, rasa percaya, iman, rasa percaya, bukan perasaan percaya. Ya coba aja kalau hidup dalam perasaan, misalnya kita menikah, istri dipandang perasaannya ini perasaannya rasanya gini tapi nggak pernah digauli. Apa tahu rasanya? Kalau sama istri ingin tahu rasanya, bertuhan kok perasaan. Silakan berumah tangga perasaan kalau bisa. Dirasakan Gimana itu rasa percaya? Benar-benar merasakan percaya sehingga damai hatinya, besar hatinya. Kalau perasaan, yang besar otaknya, pandai, berilmu, perasaan. Kalau rasa, besar hati. Kalau perasaan, besar pikiran, besar kepala. Akhirnya muncul pendapat, ditulis, pemikir, botak. Kita yang mengikuti mikir, ikut botak. Seperti saya, botak. Karena terlalu lama pemikir, loh, botak. Mikir. Iki di bulan balik ini botak-botak seneng meneh. Pak Aryo tambah total, Pak Aryo. Oh, alah. Assalamualaikum, Bano. Waalaikumsalam. Baru gabung, Bano, dari Kaltim. Ya, selamat datang. Jadi bimbingan menuju Allah itu logis. Nggak ada yang sulit-sulit mengenal gaib gini. Udah nggak kelihatan kalau dipikir dipakas. Nggak kelihatan kok. Harus mendatangi yang gaib, yang sudah dikubur. Ngapain di sana? Ngapain? Jadi di dalam pertemuan ini tadi penjabaran dari niat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan penjabaran apa lagi tadi? Sejarah terus Dạ, có sự vui dari saya ya. dan proses terjadinya kitab. Jangan lupa loh ya, setiap bendera punya kitab masing-masing loh. Dan itu semua bendera membenarkan bendera masing-masing. Jadi kita kalau mengikuti kalau berpijak dari sebuah bendera ya menyembah bendera, bukan menyembah yang maha. Terus untuk apa kita fanatiki? Untuk apa kita pertahankan sampai mati? Untuk apa kita biayai? Enggak mengalir kepada yang Maha Kuasa, mengalir pada sebuah golongan. Alirkan saja kepada Mas Bani. Kalau Mas Bani kan ya memang Allah, tapi ada niat untuk menuju yang Maha Kuasa.
Aryo. Ya, Mbak. Bagus. Pakai baju kipas angin. Jangan di. Giliran Gus Tubi. Mas Catur, kok merenung Mas Catur? Pak Jali ya, iki pembunuh bayaran metu. Matane gak bayaran itu. Itu Mbak No. Ayo, orang yang bikin luar ketauhidan itu berarti mendapat julukan Raden Aryo Sengkuni, bukan Raden. Atau Raden Majula Juli. Mobilnya di rumah itu enggak baru tambangan itu. Mobilnya dia apa? Ya berarti sampean mau langsung jenazah papat iku mau, jare nggo jenazah papat iku mau. Mayit papat iku. Kok ono jenazah bareng? Parau berisik. Jare takop mau. Jenazah sapa? Batang nemono nelayan gini. Berisik Parau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei. Assalamualaikum Gus. Melok-melok. Lah, ya iya no. Iki lho simbole Dzulkarnain. Wong sing karo Gusti Allah dikei lilo, dikei semua ilmu, dikei semua yang diinginkan, Allah memberikan jalan. Siap. Terpaksa izin pilihan. Bisa ngukur kegunaan. Halo. Wong piro iki? Peh wong 75. Baru di top tara iku. Sing Agung, Mas Fit. Halo. Halo. Nah, Assalamualaikum. Jalanan jadi wae ning kono. Peh gluso empane penak ning Telung Agung. Halo Pak Inung. Assalamualaikum Tuan Guru. Salam. Mas Bagus. Halo Mas Bagus. Pak Alip. Halo Pak Alip. Saya kalau beli sampai brandel jadi. Baryo. Oi. Iki ning ngarepan kuwi ketara korsine lese-lese ne. Iki ning ngarepan kuwi. Ya, Gus. Rayu. Mas Catur. Halo, Mas Catur. Mas Catur gak kerja lagi. Barang ini apa? Timur dulu. Tuh, Mas Catur. Pak Yul. Waalaikum. Pak Nasruddin Jonggol. Assalamualaikum. Halo. Pak Sukmandi sapa kuwi ada hantu di belakangmu? Siap. Mesuri. Gua oleh. Halo Bu. Assalamualaikum Bu. Mas Teten. Waalaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gus. Mas Supri Blitar. Halo. Pak Urip Santosa. Halo Pak Urip. Waalaikumsalam Gus. Waalaikumsalam. Mas Sutrisno kok nggak pernah kelihatan? Mungkin nggak ada Gus. Nggak kelihatan Pak Urip.
Enggak dianu mungkin Gus, biasanya enggak dilihat bukannya biasanya. Oh, paling repot. Iya, mungkin kalau enggak repot ya. Biasanya. Pak Suwandi, halo Pak Suwandi. Assalamualaikum. Gus.